Selamat pagi semuanya, kembali lagi belajar biologi bersama Ibu Celita Hutasoid. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Baik, langsung saja kita mulai. Di dalam tubuh manusia, terdapat jutaan sel darah yang memiliki peranan penting. Berbicara tentang darah, mungkin saja Anda membayangkan bahwa darah itu adalah warna merah. Oke, baik. Darah itu merupakan salah satu jenis jaringan. Jadi, darah itu merupakan jenis jaringan ikat yang memiliki suspensi warna merah. Dan darah itu mengalir di pembuluh darah. Kemudian, kenapa sih darah itu berwarna merah? Iya, darah berwarna merah karena memang dia mengandung hemoglobin atau seringkali disingkat dengan Hb. Dan pada tubuh orang dewasa, darah ini biasanya terdiri dari 5 sampai 6 liter. Selanjutnya berbicara tentang fungsi dari sistem peredaran darah. Nah, apa saja yang menjadi fungsi dari sistem peredaran darah? Yang pertama, ternyata dia berperan dalam mengedarkan sari makanan. Kemudian yang kedua, mengangkut oksigen dari paru-paru. Tepatnya namanya adalah alveolus. Karena di dalam alveolus itu adalah tempat pertukaran gas. Jadi dari paru-paru atau dari alveolus nanti akan dibawa ke seluruh tubuh. Lalu yang ketiga, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru. Lalu yang keempat, dia juga berperan dalam membawa sisa metabolisme ke organ ekskresi atau pengeluaran, sehingga nanti zat yang tidak dibutuhkan lagi akan dikeluarkan, seperti halnya keringat termasuk. Kemudian berperan dalam mengatur pH dan suhu tubuh. Lalu ini juga berperan dalam imunitas atau meningkatkan kekebalan tubuh. Lalu yang terakhir, mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke sel-sel tujuan atau sel-sel target yang akan dicapai. Nah, itulah yang merupakan fungsi dari sistem peredaran darah. Selanjutnya, sistem peredaran darah itu sendiri ternyata terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada namanya komponen darah, yang kedua ada pembuluh darah di mana nanti melalui pembuluh darah darahnya akan mengalir. Kemudian yang ketiga ada jantung di mana nanti jantung akan bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu komponen darah itu ternyata ada 2 bagian. Yang pertama ada namanya plasma darah dan yang kedua adalah sel-sel darah. Nah, sekarang kita bahas komponen darah. Yang pertama adalah plasma darah. Nah, kalau persentasinya plasma darah dibandingkan dengan sel darah ya, itu plasma darahnya lebih banyak ternyata. Dimana nanti plasma darah ini mengandung 55%. Sedangkan sel darah nanti itu hanya sekitar 45% saja. Nah, kita lihat ciri dari plasma darah. Yang pertama, bahwa plasma darah itu memiliki warna kuning. Kemudian, komponen penyusun dari plasma darah itu adalah air yang terdiri dari 90%. Kemudian di dalam plasma darah terdapat zat terlarut seperti garam, kemudian ada mineral seperti besi, tembaga, kalsium, dan juga magnesium. Terdapat juga nutrisi seperti lemak, asam amino, glukosa, dan terdapat juga gas seperti CO2, O2, ada juga vitamin, hormon, termasuk enzim, dan zat buangan seperti urea dan asam urat. Oke, kemudian di dalam plasma darah ini terdapat protein darah, seperti halnya albumin. Nah, albumin ini nanti gunanya untuk tekanan osmotik namanya ya. Lalu yang kedua ada namanya globulin. Nah, ini nanti digunakan dalam hal pembentukan antibodi. Lalu yang ketiga ada fibrinogen. Nah, fibrinogen itu sendiri digunakan dalam pembekuan darah. Kemudian yang terakhir terdapat
serum. Nah, serum ini adalah plasma darah tanpa fibrinogen. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat gambar dari plasma darah. Oke, gambar dari plasma itu terdiri dari 55% bagian paling atas warna kuning. Kemudian di sini ada sel darah putih, itu kurang lebih 1% aja ya, dan juga trombosit. Kemudian ada sel darah merah, itu sekitar 45%. Nah, itulah presentasi antara plasma, kemudian sel darah putih, trombosit, dan sel darah merah. Baik, kita lanjut. Komponen darah yang kedua adalah sel-sel darah. Nah, sel-sel darah itu sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah eritrosit. Nah, eritrosit itu adalah sel darah merah. Fungsi dari sel darah merah itu sendiri yaitu mengangkut atau sebagai alat transport gas antara CO2 dan juga O2. Lalu, kenapa sel darah merah tadi berwarna merah? Ya tentu karena mengandung hemoglobin atau disingkat dengan Hb. Yang ketiga, jika ada yang bertanya usia dari eritrosit itu berkisar kurang lebih 120 hari. Kemudian eritrosit itu sendiri ternyata tidak memiliki inti atau nukleus. Jadi saya buat di sini strip, artinya tidak memiliki nukleus. Lalu tempat pembentukan eritrosit itu sendiri adalah di sumsum merah. Lalu jumlah normal dari eritrosit itu adalah 5 sampai 6 juta mm kubik. Jadi, jika kurang dari 5 juta atau lebih dari 6 juta, itu nanti akan mengakibatkan masalah, menimbulkan sebuah penyakit seperti itu. Contohnya saja, jika dia kekurangan sel darah merah, maka dia akan menimbulkan penyakit namanya anemia. Makanya orang anemia itu karena kekurangan sel darah merah. Maka untuk itu perlu suplemen vitamin B, termasuk zat besi dan juga folat supaya cepat pulih. Kemudian jika sel darah merah juga kelebihan atau kebanyakan, itu juga mengakibatkan penyakit namanya eritrositosis atau sering juga disebut dengan polisitemia. Nah, ini kebanyakan sel darah merahnya. Kenapa sih bisa kebanyakan? Itu bisa karena masalah pada sumsum tulang penghasil sel darah merah, sehingga sel darah merah yang dihasilkan kebanyakan. Seperti itu ya. Eritrositosis itu sendiri ada 2 jenisnya. Ada namanya eritrositosis primer, itu karena masalah sumsum tulang ya, tempat pembentukan sel darah merah kebanyakan. Kemudian ada juga eritrositosis sekunder. Nah, itu penyakit karena penggunaan obat-obatan tertentu. Nah, itulah jenis penyakit jika kelebihan sel darah merah atau eritrosit. Selanjutnya, bentuk dari eritrosit itu sendiri adalah bikonkav. Bikonkav itu artinya cembung-cekung. Kemudian, ukuran dari eritrosit itu diameternya sekitar 7 mikrometer. Nah, itulah ciri-ciri dari sel darah, tepatnya eritrosit atau sel darah merah. Baik, kita lanjut. Bagian sel darah yang kedua adalah leukosit. Nah, leukosit itu sendiri disebut dengan sel darah putih ya. Nah, kita awali dari ciri-ciri leukosit. Yang pertama, leukosit itu fungsinya sebagai pertahanan tubuh atau untuk membunuh kuman. Sering juga disebut dengan istilah fagositosis. Jadi, leukosit itu semacam tentara lah ya. Tentara itu biasanya tugasnya untuk berperang. Sama halnya leukosit juga, dia akan berperang untuk melawan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, leukosit itu tidak berwarna ya, atau katakanlah dia bening. Jadi putih itu dalam hal ini dikategorikan tidak memiliki warna. Yang ketiga, leukosit itu memiliki inti atau nukleus.
Lalu leukosit itu nanti dibentuk di sumsum tulang, di limfa, termasuk juga kelenjar getah bening. Lalu untuk jumlah netral atau jumlah normal dari leukosit itu sendiri berkisar 5.000 sampai 10.000 mm kubik. Jika sel darah putih atau leukosit kurang dari 5.000 atau lebih dari 10.000, nanti itu akan menimbulkan masalah juga. Jadi jika kurang dari 5.000 itu akan mengakibatkan penyakit leukopenia, atau lebih kecil dari 6.000 ya, itu akan mengakibatkan penyakit leukopenia. Nah, biasanya itu leukopenia ini diakibatkan karena infeksi virus akut ya, sehingga nanti terganggu produksi sel darah putih. Jadinya sel darah putihnya itu dikit, seperti itu. Kemudian ada juga jenis penyakit yang lainnya. Jika lebih besar dari 9.000 mm kubik, maka dia akan mengakibatkan penyakit namanya leukositosis. Nah, leukositosis itu sendiri penyebabnya juga diakibatkan oleh infeksi bakteri, peradangan, alergi, termasuk iritasi, sama asap rokok ya. Kemudian yang ketiga, lebih dari 200.000 mm itu akan mengakibatkan nama penyakitnya adalah leukemia atau kanker darah. Nah, ini bisa kita jumpain pada orang yang memiliki riwayat penyakit tentang leukemia. Selain itu, juga karena kelainan gen seperti Down syndrome. Kebiasaan merokok juga bisa seperti itu. Kemudian bisa juga karena bekerja di lingkungan yang terpapar zat kimia ya, seperti benzena. Nah, itulah penyebab penyakit leukemia. Selanjutnya, leukosit itu bentuknya itu tidak tetap ya. Dia bisa berubah-ubah karena memang dia nanti bisa bergerak juga. Geraknya itu seperti gerak amoeboid namanya. Untuk ukuran diameternya berkisar 10 sampai 12 mikrometer. Kemudian usianya atau umur dari leukosit itu sendiri berkisar 12 sampai 20 hari. Lalu berdasarkan karakteristik sitoplasmanya, sel darah putih dibagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama ada namanya granulosit. Ya, granulosit itu maksudnya bahwa sitoplasmanya itu bergranula. Granula itu mengandung butiran-butiran ya, butiran-butiran halus. Nah, granulosit itu sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada basofil, di mana nanti dia bersifat basa. Ada neutrofil bersifat netral. Kemudian yang ketiga eosinofil itu asam. Lalu yang kedua ada namanya agranulosit. Agranulosit itu sendiri itu sitoplasmanya tidak bergranula ya. Jadi ini ada 2 macam, yaitu monosit. Ya, monosit itu nanti berperan dalam hal makrofag ya, membunuh kuman. Kemudian yang kedua limfosit. Limfosit itu ada 2 macam di sini ya, ada limfosit B dan juga limfosit T. Nah, di sini kita bisa mengamati gambar dari granulosit. Ya, granulosit tadi sitoplasmanya itu memiliki butiran-butiran ya. Nah, jika kita perhatikan di sini, ini adalah butiran-butirannya yang dimaksud ya, beda dengan agranulosit nanti. Oke, jadi granulosit itu sendiri terdiri dari ini gambarnya basofil, kemudian ada ini eosinofil, kemudian neutrofil. Sedangkan agranulosit itu sendiri tidak memiliki butiran-butiran. Nah, boleh kamu bandingkan dengan gambar granulosit ya, ini tidak ada butirannya. Oke, yang agranulosit itu sendiri ada 2, yaitu monosit dan limfosit. Nah, itulah gambar dari granulosit dan juga agranulosit. Baik, selanjutnya kita lanjut untuk karakteristik dari granulosit.
Oke, karakteristik dari granulosit yang pertama eosinofil itu mengandung granula berwarna merah. Fungsinya nanti berperan dalam reaksi alergi, terutama dalam infeksi cacing. Lalu yang berikut basofil. Nah, kalau basofil itu mengandung granula yang berwarna biru. Fungsinya berperan dalam reaksi alergi. Yang ketiga neutrofil. Neutrofil itu sendiri ya, sering disebut dengan sel-sel PMN atau polimorfonuklear. Itu fungsinya sebagai fagosit atau untuk menyerang patogen. Nah, karakteristik yang lainnya boleh kita lihat di sini ya. Oke, untuk eosinofil kita perhatikan tempat pembentukan dari eosinofil itu sendiri berlangsung di sumsum tulang. Kemudian sifat plasma dari eosinofil itu asam ya. Lalu untuk usianya atau umur dari eosinofil itu berkisar 8 sampai 12 hari saja. Lalu ukurannya berkisar 8 sampai 12 mm ya. Jadi eosinofil itu lebih kecil daripada basofil dan neutrofil. Untuk presentasi total eosinofil 2,3%. Artinya eosinofil dari sel darah putih itu hanya 2,3% saja. Nah, untuk fungsinya tadi sudah jelas, dia berperan dalam penyembuhan pada alergi termasuk inflasi leukemia. Yang kedua, basofil itu dibentuk di sumsum tulang. Kemudian sifat plasmanya itu basah. Umurnya itu lebih singkat, basofil ya, hanya beberapa jam saja. Kemudian untuk ukurannya berkisar 10 sampai 14 mm. Total atau presentasi dari basofil itu hanya 0,4%. Dan basofil itu berfungsi untuk menghasilkan histamin dan juga heparin. Nah, heparin itu nanti untuk pembekuan darah. Nah, pada saat alergi dan juga inflamasi. Ya. Kemudian yang terakhir neutrofil. Neutrofil itu dibentuk di jaringan limfa. Sifat plasmanya itu netral. Usianya hanya 6 sampai 20 jam. Kemudian ukurannya 10 sampai 12 mm. Untuk presentasinya totalnya 62%. Fungsinya itu untuk sinyal kimia pada saat infeksi fagositosis atau sebagai fagosit untuk menyerang patogen ya. Nah, jadi untuk presentasinya eosinofil, basofil, neutrofil yang paling tinggi adalah neutrofil ya, kemudian eosinofil dan juga basofil. Nah, itulah karakteristik dari granulosit. Ya, satu lagi, histamin yang ada di sini itu fungsinya nanti untuk sistem kekebalan tubuh ya, untuk melawan infeksi dan juga alergi. Nah, itulah fungsi histamin. Selanjutnya, karakteristik agranulosit yang terdiri dari limfosit. Nah, limfosit itu terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama ada sel T dan yang kedua ada sel B. Nah, keduanya itu berfungsi untuk imunitas dan juga kekebalan tubuh. Sedangkan agranulosit jenis yang kedua adalah monosit. Nah, kalau monosit itu adalah jenis sel darah putih atau leukosit yang ukurannya paling besar. Nah, fungsinya itu mencerna sel-sel mati atau sel-sel rusak dan memberikan perlawanan imunologis atau kekebalan. Karakteristik yang lain dari limfosit yaitu bahwa limfosit B itu dibentuk di sumsum tulang. Kemudian untuk pematangan sel tersebut juga berlangsung di sumsum tulang. Sedangkan limfosit T beda halnya dengan limfosit B. Untuk limfosit T itu dibentuk memang di sumsum tulang, namun untuk proses pematangan limfosit T itu berlangsung di kelenjar timus ya. Ingat aja limfosit T ujungnya T, berarti pematangannya di kelenjar timus, sama-sama ada T-nya. Oke, untuk ukuran limfosit itu berkisar 6 sampai 14 mm. Kemudian untuk umur dari limfosit itu sendiri
hidupnya itu hanya berlangsung 100-300 hari. Kemudian presentasi total dari limfosit itu 30%. Fungsi dari limfosit B ya untuk pembentukan antibodi menghancurkan kuman. Sedangkan limfosit T itu mengenali jenis kuman penyebab penyakit. Namun keduanya sama-sama berperan dalam imunitas dan kekebalan tubuh. Kemudian karakteristik yang lain dari monosit, untuk tempat pembentukan dari monosit berlangsung di sumsum tulang. Lalu ukurannya itu berkisar 12-20 mm. Umur dari monosit itu hanya beberapa minggu atau bahkan bisa sampai 1 bulan gitulah, beberapa minggu atau beberapa bulan. Kemudian untuk persentase total itu berkisar 5-5,3% lebih tepatnya ya. Lalu untuk fungsi monosit seperti yang sudah Ibu jelasin tadi berperan dalam fagositosis. Nah, itulah karakteristik dari agranulosit. Baik, yang terakhir dari sel-sel darah adalah trombosit. Trombosit itu sering juga disebut dengan keping darah. Nah, kita lihat ciri-ciri dari trombosit. Yang pertama, trombosit itu berperan dalam pembekuan darah atau sering disebut dengan istilah aglutinasi. Jadi kalau kamu pernah dengar istilah aglutinasi, itu artinya pembekuan darah ya. Kemudian yang kedua, bentuk dari trombosit itu sendiri yaitu berbentuk cakram. Nah, kalau nukleus dari trombosit itu tidak ada ya. Jadi trombosit itu tidak memiliki nukleus atau inti sel. Lalu ukurannya trombosit jauh lebih kecil daripada eritrosit dan leukosit. Jadi sel-sel darah yang paling kecil adalah trombosit. Kemudian untuk umur dari trombosit itu sendiri berkisar 8 hari. Kemudian trombosit ini dia dibentuk di sumsum tulang terspesialisasi ya. Kemudian ukuran diameternya berkisar 2-3 mikrometer. Jumlah normal atau jumlah netral dari trombosit itu berkisar 150.000 sampai 400.000 mm kubik. Nah, jika kurang dari 150.000, maka itu nanti akan mengakibatkan penyakit namanya trombositopenia. Dan jika lebih dari 400.000, itu juga akan mengakibatkan penyakit namanya trombositosis. Nah, ini adalah gambar dari trombosit. Nah, yang terakhir, ketika tangan kita kena pisau yang tajam, pasti tangan kita akan luka dong, berdarah. Kenapa berdarah? Itu karena trombositnya pecah. Nah, berikut ini adalah mekanisme pembekuan darah. Bagaimana supaya darahnya berhenti atau membeku. Nah, di sini ketika trombositnya pecah, itu nanti akan mengeluarkan namanya trombokinase. Kemudian trombokinase ini akan membentuk namanya protrombin dan itu akan dibantu oleh ion kalsium dan juga vitamin K sehingga terbentuklah trombin. Lalu trombin ini akan membentuk fibrinogen ya. Kemudian menghasilkan fibrin sehingga luka tertutupi. Nah, itu untuk yang secara normal. Nah, demikianlah untuk mekanisme pembekuan darah. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan mudah kamu pahami. Sampai jumpa di materi video selanjutnya.